Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat ilmu rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bersua kembali untuk mengaji, melanjutkan pembahasan. Kali ini pembahasannya fokus sekitar apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikutin penjelasannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alal muslim ay yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wajib atas setiap muslim beriman kepada qadar baik dan buruknya. Wa yakni yang dimaksud adalah an ayyumina bi anna Allah ta'ala ya'lamu kulla syai'in yata'allaqu bi af'alil ibadah. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan hamba. Wa anna Allah kataba al-maqadir kullaha fil lauhil mahfud. Beriman bahwa semua takdir telah dicatat oleh Allah di lauhil mahfud. Kemudian hada ma yatadammanuhu al-iman bi qadarillah. Ini yang dimaksud dengan tuntutan iman terhadap qadarnya Allah. Fa kullu ma yahsulu fi hadzal kaun mimma dhahiruhu khairun aw syarrun wa ma yahsulu lil insan kullu dzalik bi qadarillah. Wajib juga seorang muslim mengimani tentang apa yang terjadi di alam ini, baik yang kelihatannya baik ataupun buruk ya. Juga segala hal yang terjadi kepada manusia semuanya adalah karena qadarnya Allah. Hakada yajibu ayyumina al-mu'min. Seperti inilah seorang mukmin wajib beriman ya. Kemudian ini rinciannya nih. Wa innal iman bil qadar yakni iddata umurin. Iman kepada qadar itu penjelasannya sebagaimana berikut ini diantaranya. 1. Anal iman bi qadarillah la yunafi ayyakuna lil abdi masyiatun fi af'alih wa qudratun 'alaiha. Mengimani qadarnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menafikan fakta. Perihal apa? Perihal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan masyiah, keinginan, wa qudrah dan kemampuan pada manusia untuk hal-hal tertentu ya. Jadi tidak boleh menganggap manusia seperti debu yang ditiup angin, benda mati yang tidak punya kehendak. Enggak boleh kayak begitu. Fallahu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala lil abdi masyiah. Allah Ta'ala sungguh telah menciptakan masyiah, keinginan, kehendak pada manusia. Walakinnaha tahta masyiatillah. Hanya saja kehendak yang ada pada manusia akan tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana difirmankan di surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Satu. Yang kedua, sahabat ilmu rahimakumullah, innal iman bi qadarillah la yakni ittikhadahu hujjatan li tarkil a'mali sholihah. Beriman kepada qadarnya Allah tidak boleh membuat itu menjadi hujah untuk kemudian meninggalkan amal soleh, au li fi'lil ma'asi wassayiat, atau melakukan perbuatan maksiat dan keburukan-keburukan. Wa hadzal ihtijaz ghayatun fil butlani wal fasad.
berdalih, ya ini bukan berdalil. Berdalih seperti ini itu adalah puncak dari kebatilan dan kerusakan. Kenapa? Dzalika li anna Allah Subhanahu wa taala bayyana at-tariqal mustaqim. Karena sesungguhnya Allah taala telah menjelaskan mana jalan lurus, mana jalan sesat, gitu kan, ya. Wa hassa alaih, Allah telah mendorong agar manusia tetap di atas jalan yang lurus. Wa arsala rusul lid-dilalati alaih. Kemudian Rasul sudah diutus berjuang demikian susah dalam rangka menjelaskan manusia agar tetap di atas jalan yang lurus. Wa haddara minal ma'asi wartikabiha. Juga Rasul sudah sangat serius melarang manusia dari berbuat maksiat dan dosa. Wa qad yaqulu qail ana artakibul ma'asiya biqadarillahi ta'ala. Karena terkadang ada orang ngomong begini, aku berbuat maksiat itu karena takdir Allah. Ngomongnya begitu. Wala usolli biqadarillah, aku enggak sholat ini karena takdir Allah, kata dia. Nah, suka ada yang seperti itu. Fayuqalu lahu, kalau ketemu yang macam demikian, katakan saja kalimat balik. Lima latar mi binafsika finnar. Kalau begitu kenapa kamu tidak lemparkan saja dirimu ke dalam api atau ke dalam jurang, sambil berkata ini adalah takdir Allah. Walima tasrabu ad-dawa hala maradika. Ketika kamu sakit, kenapa kamu minum obat? Kenapa kamu tidak ngomong begini, aku sakit sudah karena takdirnya Allah, dan seterusnya. Jelas ya sahabat ilmu. Baik. Ini Rawiya as-Saykhani an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempat akhirnya berupa surga dan neraka sudah dipastikan, sudah dicatatkan. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada satu orang berdiri, ala natakilu ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah kita malas-malasan saja ya Rasul. Maksudnya adalah kalaupun malas, kan kalau sudah dipastikan surga dapat surga, gitu. Walaupun rajin, kalau dicatat keputusannya ke neraka kan ke neraka juga, ya sudah nggak usah berbuat ya Rasul. Kalau begitu gimana? Kata Nabi, qala la, tidak begitu, jangan. I'malu, tapi beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa yang diciptakannya. Amal soleh itu dimudahkan kepada surga, amal maksiat itu akan dimudahkan kepada neraka, seperti itu. Jadi kita dalam ranah itu, sebagaimana Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, siapa orang yang memberi, bertakwa, membenarkan kebaikan-kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan mendapatkan kelapangan dan kemudahan hidup. Begitu. 2. Kemudian yang ketiga, sahabat ilmu rahimakumullah, wal iman bil qadar la ya'ni tarka fi'lil asbab. Dengan beriman kepada qadarnya Allah tidak boleh membuat kemudian meninggalkan aktivitas asbab. Apa asbab itu? Wasilah, ya. Lianna min hikmatihi subhanahu wa ta'ala an ja'ala likulli natijatin wa samratin sababan. Karena di antara hikmah yang Allah tampakkan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menciptakan, ya. Kebanyakan itu selalu menciptakan sebab untuk sesuatu. Ya, tidak ujug-ujug ada sesuatu tanpa adanya sebab. Itu pada umumnya demikian. Maka faman arada nasal as-salih fala budda ayattakhidha lidzalika sababan. Orang yang ingin punya keturunan soleh misalnya, maka dia harus melakukan apa? Aktivitas asbab, nikah, berdoa, gitu, dan seterusnya.
Di sini disebutkan subhanallah wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul mutawakkilin yalbasu lamatal harbi. Bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Enggak ada tandingan orang yang tawakal kepada Allah mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran beliau perang, beliau mengenakan baju perang gitulah ya. Baju anti pedang kayak gitu, tamengnya saya begitu. Baik, sahabat ilmu rahimakumullah, selanjutnya ini wa makna itu iman kepada qadar. Yang tadi iman kepada qadar. Sekarang wa maknal iman bil qada khairihi wa syarrih. Makna iman kepada qada baik dan buruk maksudnya adalah ayyataqida annal af'al al kharijata an nitaqih hiya minallahi ta'ala. Sesungguhnya semua peristiwa kejadian yang di luar kemampuan dirinya itu mutlak dari Allah. Satu, wa ayyumina bi annal qadar khairahu wa syarrah minallahi ta'ala. Dan harus beriman bahwasanya qadar baik dan buruknya itu adalah dari Allah Ta'ala. Wa yufassiru dzalik, pentafsirannya adalah gini, ayataqidu bi anna khawasul asya al mawjudata fi tabaiha hiya minallahi ta'ala. Sesungguhnya khasiat benda-benda yang ada itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Sawaun ma anta jaminha khairan am saron, terlepas dari khasiat itu digunakan untuk baik ataupun buruk ya, digunakan oleh manusia untuk baik atau buruk, khasiatnya itu dari Allah. Walaysa lil insan al makhluk fiha ayu asarin, manusia tidak bisa menciptakan khasiat sama sekali. Contoh gini misalnya, inna ajalal insan wa rizqahu wa nafsah kullu dzalik minallah. Ajal manusia, rezeki manusia, napasnya manusia. Contoh kedua, wa minha annal maila al jinsi ya. Dalam seseorang ada kecenderungan ke lawan jenis misalnya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluha minallahi ta'ala, semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalam ranah sesuatu di luar kemampuan manusia atau dalam ranah yang mengendalikan manusia. Kita bicara kepada topik yakni dalam ranah yang dikendalikan oleh manusia. Nah bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru annaha ad-dairah allati yasiru fiha al-insan mukhtaron dimnan nizam alladhi yakhtaruhu, yakni area yang dikuasai oleh manusia dalam pengertian perbuatan-perbuatan yang dilakukannya berdasarkan pilihan dia ya. Sawaun syariatullah au ghairuha, baik itu terkait dengan syariat hidup yang dipilih, dia milih syariat apa gitu, ataupun yang lainnya dalam ranah dikuasai dia untuk memilihnya. Wa yadhkuru beliau menjelaskan anna hadhihi dairah allati taqau fiha al-a'mal allati tasduru minal insan au alaihi bi iradatihi. Dalam ranah ini perbuatan-perbuatan yang lahir dari manusia atau menimpa kepada manusia bi iradatihi, atas kehendak dan keinginan manusia. Contoh misalnya gini, anal insan yamsi wa yakul wa yasrabu yusafiru fi ayyi waqtin yasha. Manusia bisa saja kapanpun dia memilih ya, berjalan atau tidak berjalan, makan, minum atau tidak makan, tidak minum. Wa yamtani'u an dzalika fi ayyi waqtin yasha, atau sebaliknya dia tidak melakukan itu kapanpun dia mau. Ini artinya apa? Dimna ikhtiyarih, fi makhli ikhtiyarih, dalam ranah yang dia bisa memilih.
Kemudian ada contoh lagi, innal insana yahriku binar wa yaqta'u bisikin kama yasha. Orang bisa dengan leluasa menggunakan api itu untuk membakar apa sesuai yang diperintahkan Allah kah, untuk bakar kayu bakar buat masak nasi, atau membakar sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu murni pilihan dia. Atau menggunakan pesok untuk motong apa, murni dalam area yang dikuasai oleh manusia. Contoh berikutnya, anal insan yusbi'u ju'atan naw au ju'atal milik au ju'atal ma'iddah kama yasa yaf'alu mukhtaran. Seseorang bisa memuaskan ya tuntutan naluri berkembang biaknya, apakah untuk zina atau untuk nikah. Mukhtaron, dia mengerjakannya dalam kondisi tidak ada yang memaksa. Atau dia lapar, mau makan nih, mau makan yang halal atau makan yang haram. Sekali lagi, yaf'alu mukhtaron, dia mengerjakannya secara merdeka, tidak ada yang memaksa atas kehendak dia. Baik, nah kemudian di ujung pembahasan ini beliau menjelaskan bahwasanya annal insana yus'alu anil af'al allati yaqumu biha dimna hadhihi dairah. Sesungguhnya manusia itu terkait dengan qada dan qadar. Kembalilah kepada kesimpulan bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan dihisab, yang akan membuahkan pahala dan dosa, yang akan membuahkan ridha Allah atau kemurkaannya, yang akan membuahkan surga atau neraka kelak di akhirat, itu hanya terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukannya atas dasar pilihan dia, kehendak dia, perbuatan dia. Sedangkan di luar perbuatan yang ini, ya, yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang ranah area yang menguasai manusia, manusia tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban, manusia tidak akan pernah dihisab, dan tidak akan membuahkan apa? Surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.